Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu. Eh, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejang demam atau yang sering disebut dengan STEP. Nah, kenapa saya membawakan materi ini? Ya, karena materi ini penting, sangat penting karena eh, agar orang tua itu tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan bila anak mengalami kejang demam. Oke, boleh kita share screen. Nah, jadi next, apa itu kejang demam? Nah, kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak akibat demam, bukan karena penyakit saraf ataupun kelainan otak. Kejang demam ini biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi, kondisi ini cukup sering terjadi dan pada umumnya itu tidak berbahaya bila ditangani dengan benar. Next. Nah, kenapa kejang demam ini bisa terjadi? Kejang demam ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang paling sering adalah suhu tubuh anak yang tinggi, biasanya itu di atas 38 derajat Celcius. Selain itu, kejang juga bisa terjadi karena kenaikan suhu yang terlalu cepat. Misalnya anak tiba-tiba demam tinggi. Demam ini sering disebabkan oleh infeksi seperti batuk pilek ataupun infeksi telinga. Nah, anak yang memiliki riwayat kejang demam dalam keluarga juga beresiko lebih tinggi untuk terkena. Next. Nah, jadi apa aja sih tanda dan gejala? Mari kita kenali. Nah, saat kejang demam, anak bisa mengalami gerakan kaku atau tersentak-sentak. Mata anak bisa melirik ke atas dan anak tampak tidak sadar sementara waktu. Biasanya kejang ini berlangsung kurang dari 15 menit, tetapi ada juga yang bisa lebih lama. Melihat kondisi ini tentu membuat orang tua panik, tetapi penting untuk orang tua itu agar tetap tenang. Next. Nah, hal apa yang dapat kita lakukan? Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah tetap tenang. Baringkan anak di tempat yang datar, lalu miringkan posisi tubuh anak agar muntah atau liur bisa keluar dan tidak menyumbat jalan nafas. Longgarkan pakaian anak, terutama di bagian leher. Usahakan mencatat berapa lama kejang berlangsung. Segera bawa anak ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit ataupun lebih. Ataupun demam tinggi, kejang hanya di satu bagian tubuh, atau setelah kejang anak tidak sadar. Next. Nah, ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat terjadi kejang demam pada anak. Contohnya, saat anak kejang, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya itu seperti eh, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak, karena bisa melukai anak. Jangan memberi makanan, minuman, atau obat saat anak masih kejang. Dan jangan menahan gerakan kejang ataupun mengguncang anak secara paksa, karena justru bisa membahayakan. Next. Nah, kita masuk ke perawatan setelah kejang. Setelah kejang berhenti, pastikan anak mulai sadar kembali. Pantau kondisi anak secara berkala dan berikan rasa nyaman. Tetap tenang agar anak tidak semakin takut. Walaupun anak sudah terlihat membaik, tetap bawa ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Next. Nah, jadi untuk kesimpulannya ibu-ibu, eh, kejang demam adalah kondisi yang cukup sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Dengan pengetahuan yang baik, orang tua dapat mengenali tanda kejang, demam, dan melakukan penanganan awal yang benar. Dengan begitu, anak bisa mendapatkan pertolongan yang tepat dan orang tua tidak perlu panik berlebihan. Nah, demikian penjelasan mengenai kejang demam. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ibu-ibu, berikut merupakan materi saya mengenai kejang demam. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan boleh on mic ataupun disampaikan di kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan dari Ibu Kiki, yaitu
kejang demam itu bisa kambuh lagi atau tidak? Nah, jadi kejang demam itu iya Bu, bisa terjadi kembali, terutama bila anak itu masih demam, demamnya tinggi. Nah, makanya demam tinggi ini harus segera ditangani. Namun biasanya itu akan hilang seiring bertambahnya usia anak. Makanya kejang demam ini seringnya terjadi pada anak-anak di usia 6 bulan hingga 5 tahun. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan kedua, apa boleh anak diberi paracetamol saat kejang? Nah, boleh. Obat penurun panas seperti paracetamol ini dapat diberikan kepada anak, tetapi tidak boleh diberikan saat anaknya sedang kejang. Boleh diberikan sebelum kejang ataupun setelah kejang untuk menurunkan dari demam tersebut. Jadi saat kejang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut anak. Salah satunya itu obat juga tidak boleh. Ya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya, Ibu-Ibu. Semoga dapat menjadi ilmu yang dapat membantu Ibu dalam mengatasi anaknya jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.